Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, makin berkah hidupnya, makin lancar urusannya. Hari ini kita akan bicara tentang waktu mustajab dalam berdoa. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman mau tanya dulu, doa itu penting atau tidak? Doa itu penting, betul? Kenapa doa itu penting? Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, berdoa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau berdoa itu ibadah, setiap kita berdoa ada pahala atau tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Besar, banyak. Karena yang memerintahkan kita berdoa itu siapa? Allah. Perhatikan dalam Quran surat Ghafir ayat 60 atau surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Betul apa betul? Jadi berdoa itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Betul? Bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dalam keadaan seperti apa saja, bisa berdoa. Siapapun di antara kita bisa berdoa karena doa itu ibadah yang paling mudah, diperintahkan oleh siapa? Allah. Yang kedua, kenapa doa itu menjadi penting? Karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ahilman, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Wajahnya mirip semua. Usianya kali. Wajahnya. Oh, wajahnya ya maaf. Lihat ini wajahnya ada 2 kemiripan. Yang pertama ini wajah banyak masalah kelihatannya. Ya. Betul apa betul? Iya apa iya? Itu fitnah atau fakta? Kita semua punya masalah, iya. Gimana caranya agar kita minta pertolongan dari Allah dari masalah? Caranya dengan cara apa? Doa. Betul? Dan yang ketiga, kenapa kita penting berdoa? Karena doa itu adalah kekuatannya orang beriman. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Pertanyaan selanjutnya, kapan di antara waktu mustajab untuk berdoa? Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu di sepertiga malam terakhir. Kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nung Oman Saputra. Ibu? Dari Nung. Iya, ya. Dari kampung Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Mau bertanya Iya Ibu, silahkan. Kan sekarang lagi ngetren berdoa dan mengeluh di sosmed. Itu hukumnya gimana ya? Ya, lebih baik ya? Yang mana? Yang mana? Doa yang disembunyikan diam-diam atau doa yang disebarkan dengan tujuan agar didoakan orang lain juga? Itu pertanyaannya Ya, oke. Nanti pertanyaannya dijawab sama Abu ya.
Kita tampung dulu, kita ke pertanyaan berikutnya, oke? Iya, boleh duduk, boleh. Masuk dulu, Ibu. Terima kasih AA. Iya, Baik, Ibu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Nung, siapa mau bertanya lagi? Ya, setelah Ibu Nung, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimi dari Majelis Nurul Ikhlas, Jawilan Serang. Mau bertanya kepada Ahilman. Kan banyak di film-film zaman sekarang, kalau kita sholat tahajud, banyak gangguan makhluk halus. Terus saya ngerasa auranya beda banget kalau tahajud. Kalau sholat tahajud, Kayak diganggu makhluk halus. seolah-olah tuh kayak ada ngikutin di belakang kita Bu ya? Kayak ada makmum gitu ya di belakang kita. Ada yang ngeliatin. Ada ngeliatin. Ibu pernah gak ngerasain gitu waktu sholat? Enggak sih. Lah itu kan di film-film, ngapa ditanya? Kan cuma. Ya udah gak apa-apa dah. Ya udah, begitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jujur memang banyak juga orang yang terpengaruh oleh film. Gara-gara nonton film, mau sholat malam tuh mau ngambil wudhu. Karena itu kan malam juga teman. Dingin. Perasaan air belum dibuka udah ngoceh gitu. Ada yang perasaan karena kepikiran ayah. Seperti itu juga terjadi. Apakah betul tuh? Apakah itu termasuk godaan setan supaya kita tuh nggak melaksanakan ibadah malam hari gitu? Atau kita jawab dulu Ibu Nung dulu gitu. Baik, Masya Allah. Bunda. Adik-adik. Pertanyaan pertama AA, gimana kalau ada orang yang berdoa di sosmed? Suka lihat nggak? Ada nggak? Yang di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya itu? Hakikatnya tidak ada masalah jika kita ingin berdoa melalui sosial media, betul? Tapi yang jelas di antara cara agar doa kita mudah dikabulkan itu setidaknya harus punya dua. Satu, ikhlas. Dua, yakin. Ulangi. Satu, dua, lebih keras. Satu, dua. Pertanyaannya, kalau kita doa di sosmed, kira-kira ikhlas atau tidak? Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Betul? Betul. Ada orang yang berdoa, misalnya dia bikin status gitu ya. Ya Allah, semoga hari ini rezeki kami berkah dan lancar. Dia berdoa di situ ikhlas karena Allah. Kenapa dia doa di situ? Dia pengen mengundang orang lain mengaminkan doa kita. Betul ya. Betul? Boleh tidak? Boleh. Bagus tidak? Misalnya AA di sosmed suka bikin doa AA misalnya. Betul? Nanti AA share itu doanya. Berharap dengan izin Allah jadi dakwah. Ada orang yang mengikuti doa yang kami ajarkan, kami sampaikan. Bagus tidak? Jadi dakwah tidak? Ada pahala tidak? Ada. Nah, yang tidak boleh adalah hilang keikhlasannya. Ketika doa di sosmed, 1 jam kemudian yang like-nya dikit. Langsung. Dihapus lagi. Gara-gara yang like dan komennya dikit. Berarti dia berdoa bukan karena Allah, tapi dia butuh apa? Like, share, likes dan komen daripada yang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang pertama harus apa? Ikhlas. Boleh silahkan, tapi harus ikhlas. Dan yang kedua harus yakin. Berdoa bukan minta ke sosmed. Berdoa bukan minta ke manusia, tapi doa minta kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang bertanya, AA lebih baik seperti apa? Lebih baik pilih waktu terbaik, tempat terbaik, cara terbaik untuk berdoa. Tidak semua hal harus kita posting di sosmed, betul? Ibu doain suami, kan suka begitu kan? Ya Allah,
Semoga suami saya lembut hatinya. Kata orang tuh, berarti selama ini Kasar dong lagi. jadi orang ada kecurigaan, ada buruk sangka yang khawatirnya kita tidak pernah hati-hati dengan apa yang kita hadirkan. Insya Allah. Pertanyaan kedua, AA. Sholat malam deh. Di film-film kan katanya itu di film-film. Apa bener ketika malam-malam kalau sholat tahajud kayak ada makhluk halus ya? Ya jangankan makhluk halus, makhluk keras aja banyak itu malam-malam. Makhluk kasar bu, banyak. Dan yang namanya mohon maaf ya, kita semua meyakini selain kita manusia dalam hidup ini ada makhluk yang lain, betul nggak? Yakin tidak? Adanya jin, yakin? Dan gak harus nunggu malam-malam. Di siang hari pun ada. Betul? Yang namanya godaan syaitan itu bisa datang kapan saja. Nah kalau kita bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, seakan-akan ada gangguan, boleh jadi itu adalah hanya perasaan kita. Kalau iman kitanya kuat, kalau iman kitanya bagus, insya Allah sebanyak apapun godaan itu akan kita lewati. Betul? Seberat apapun godaan itu akan kita hadapi. Betul? Maka mohon maaf Bunda, adik-adik, Bang Bedu, pemirsa, biasanya kalau kita mau sholat tahajud itu godaannya dikit apa banyak? Banyak. Belum ngantuknya. Belum ngantuknya, betul? Belum malesnya, betul? Belum dingin air ke kamar mandinya, betul? Apalagi Bang Bedu? Ya belum, ntar takutnya pas kita lagi waladolin, pikir waduh jam amin. Kena ketakutan kita, Iya, kena ketakutan. perasaan kita. Makanya wajar sholat tahajud itu godaannya berat, banyak, maka pahalanya juga besar. Makanya nanti dalam satu malam itu ada 3/3 malam. Ada berapa? Ada 3. Ada 1/3 malam pertama, ada 1/3 malam kedua, ada 1/3 malam terakhir. Jam-jamnya boleh nggak? Nah, ulangi, 1/3 malam yang pertama, yang kedua, 1/3 malam kedua, yang ketiga, 1/3 malam terakhir. Kapan jam-jamnya? Kalau isya kita jam 8 misalnya, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu 1/3 malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1 itu 1/3 malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4 itu 1/3 malam terakhir. Lagi anak-anaknya tidur tuh. Itu lagi luar biasa kan? Nah kalau Bunda tanya, di jam-jam berapa waktu terbaik untuk sholat tahajud? Maka jawabannya di 1/3 malam terakhir. Kurang lebih jam berapa tadi? Jam 2, jam 3, jam 4. Maka pilih waktu-waktu itu saat kita mendirikan sholat tahajud. Makanya izin, kalau ada orang yang banyak dosa, kemudian dia bangun di 1/3 malam terakhir, dia sholat tahajud, maka dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Kalau ada orang yang punya kebutuhan, kemudian dia bangun di 1/3 malam terakhir, dia sholat tahajud, maka Allah penuhi kebutuhannya. Kalau ada orang punya masalah, dia bangun di 1/3 malam terakhir, dia sholat tahajud, dia minta kepada Allah, maka Allah akan angkat semua masalahnya. Maka ibu jangan takut lagi dengan makhluk halus. Ya, bangun di 1/3 malam terakhir, insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bunda, adik-adik, kita lanjutkan kembali. Apa keistimewaan yang Allah siapkan untuk orang yang sholat tahajud di 1/3 malam terakhir? Setidaknya ada 4. Dan Ahilman meyakini semua di antara kita
pasti menginginkan 4 hal ini. Yang pertama, orang yang ahli tahajud di sepertiga malam terakhir itu adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Perhatikan surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu sebagian malam bangun, dirikan salat tahajud. Siapa yang perintahkan? Allah. Dirikan salat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu. Niscaya akan Allah angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Makanya bunda, sayang, pemirsa, kalau kita lagi bekerja pengen naik karirnya, ayo salat tahajud. Bunda punya suami lagi usaha, pengen lancar usahanya, ayo sholat tahajud. Adik-adik mau lancar sekolahnya, mau lancar kuliahnya, mau lancar karir pekerjaannya, ayo pancing semuanya dengan sholat tahajud. Karena yang pertama, orang yang ahli tahajud di sepertiga malam terakhir itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu adalah orang yang akan ditolong oleh Allah. Bunda, ditolong ame manusia, senang tidak? Kita lagi susah, kita lagi sempit, ditolong sama manusia, senang? Bahkan gak kurang-kurang kita bilang terima kasih sama manusia, betul? Ternyata pertolongan Allah semakin dekat dengan kita ketika kita mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita mau naik level menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka gemarlah, rajinlah, jagalah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, bunda minta apa, Allah kasih. Betul? Adik-adik pengen apa, Allah kasih. Betul? Kenapa? Karena Allah sudah mencintai hambanya. Mohon maaf, ngejar cinta manusia mah capek. Betul apa betul? Betul? Ngejar cinta manusia mah banyak kecewa. Betul nggak? Nih adik-adik saya, berapa banyak patah hati kita. Betul? Berharap sama seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Capek berharap ke manusia mah. Betul apa betul? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Sakit, betul? Di mana sakitnya? Di mana Bu? Di mana Bu? Ibu berharap ke suami, sakit apa enggak? Berharap begini, jadinya begitu. Maunya A, jadinya sakit. Mulai hari ini jangan berharap kepada manusia, berharap sama siapa? Maka orang yang ahli tahajud adalah orang yang akan dicintai oleh Allah. Betul? Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu adalah orang yang akan dijaga oleh Allah. Sebanyak apapun orang yang mau menghancurkan dia, sebanyak apapun orang yang mau menjatuhkan dia, sebanyak apapun orang yang mau menghabiskan dia, karirnya, usahanya, semua. Tapi kalau dia orang yang ahli tahajud, maka Allah akan jaga dirinya. Betul?
4 keistimewaan orang yang ahli tahajud. Kita ulangi. 1 apa? Diangkat derajatnya. 2, ditolong oleh Allah. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, dijaga oleh Allah. Mau dapat 4 hal itu? Mau dapat 4 hal itu? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya dari mana? Sini dulu. Oke. Iya, dari anak muda dulu nih. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval. Noval. Iya. Ya. Dari remaja masjid Al Munawar, Tebet, Jakarta Selatan. Yes. Mau tanya, Boleh, silakan. tapi ini di luar tema. Boleh. Kalau di luar masjid juga asal boleh. jangan di luar masjid aja ya. Di luar tema boleh. Luar tema silakan. boleh. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah benar kalau kita sedekah subuh itu lebih cepat dijawab doanya? Oke, Yang kemudian kedua, lebih baik yang mana? Sedekah 5.000 setiap hari atau sehari langsung 200.000? bentar dulu. Lebih bagus yang mana? 5.000 setiap hari atau sehari 250.000? Ya kan sama sehari. Iya. Ulangi. Coba. Lebih bagus mana? Lebih bagus mana sedekah setiap hari 5.000 atau sehari 250.000? Ya kan sehari. Maksudnya cepat sekali gitu. Iya, maksudnya sehari 200.000 tapi besoknya enggak. Oh gitu. Ya, tapi maksudnya kalau 5.000 tiap hari. Iya, Kalau 250.000 200.000 sehari doang. sehari doang. Iya. Sampai kiamat. Gitu. Iya, Sekali doang. iya sekali doang. Iya. Itu oke, pertanyaan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Baik, terima kasih pertanyaannya. dari remaja masjid Tebet nih. Iya. Noval. Bunda. Beliau bertanya tentang keistimewaan sedekah subuh. Bagus tidak? Perhatikan hadis berikut ini. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Tidak ada di setiap pagi seorang hamba, kecuali kata Nabi, di setiap pagi itu turun 2 malaikat. Masya Allah. Berapa malaikat? 2. Jadi bunda sayang, adik-adik, pemirsa, di setiap pagi seorang hamba turun 2 malaikat. Ngapain AA 2 malaikat itu? Ternyata disebutkan 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat itu? Ada 2. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari khalafa, ganti yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. Malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Berikanlah kepada orang yang pelit, yang medit, yang gak mau ngasih sedekah subuh. Apa? Talafa. Hancurkan dia dengan harta yang dia miliki. Na'udzubillahi min zalik. Berarti pertanyaannya, sedekah subuh itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Sedekah menghapuskan dosa. Sedekah mengabulkan doa. Sedekah mempercepat kebaikan datang kepada kita. Sedekah menolak bala dan musibah. Bahkan orang yang ahli sedekah itu orang yang ketika nanti sakaratul maut, Allah ringankan sakaratul mautnya. Bahkan orang yang ahli sedekah, Allah
berikan cahaya di alam kuburnya. Pertanyaan beliau yang kedua, AA lebih bagus mana? 5.000 setiap hari atau 200.000 sampai hari kiamat? Enggak sedekah lagi. Tentu jawabannya Allah lebih mencintai perkara yang kecil tapi dilakukan terus menerus. Namanya istiqomah. Betul? Makanya urusan sedekah mah tidak apa-apa besar, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ulangi ya, tidak apa-apa besar, yang penting ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Betul apa betul? Jadi lebih bagus mana AA? Lebih bagus 200.000 tiap hari daripada 5.000 sebulan sekali. Ya jelas itu Pak. Dekat subuh habis sholat subuh keluar rumah beli nasi uduk. Bukan sedekah. Beli gak apa-apa, sedekahin kayak buat ada orang. Iya. Nah kalau bisa pas beli nasi uduk ada orang yang mau beli, traktir sama kita. Nah. Bu, nasi uduknya gak apa-apa, saya yang bayar. Ibu bayarin saya. Ya. Kirain. Bukan. Saya yang bayar. Masya Allah. Nasi uduknya, ibu bayar semurnya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin Suhaini dari Nurul Ikhlas, Kampung Kareo Tegal, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Iya. AA mau bertanya, kan contohnya gini A, ada seorang gadis atau bujangan. Ibu dulu nih gadis. Iya dulu mah gadis Pak. Sekarang mah udah. Contohnya gini Pak. A ya. Ada seorang gadis atau bujangan nih. Udah ya bujangan, udah tahajud gitu ya. Udah rajin sholatnya tahajud tapi kenyataan jodoh yang diterimanya tidak sesuai gitu dengan kehendak orang tuanya. Bahkan orang tuanya tidak menyetujui. Ngapain jadinya itu gitu. Tapi kan itu dia udah berusaha gitu. Udah sholat tahajud, berdoa, tapi jodoh yang datangnya tidak sesuai dengan harapan orang tuanya gitu. Itu gimana tuh Apa tahajudnya itu gimana gitu? Apa doanya itu belum dikabul? Kok sampai tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya gitu? Misalnya orang tuanya mau apa gitu yang punya jabatan gitu, yang punya uang banyak. Kenyataan si anak tersebut punya jodohnya seperti yang tidak diharapkan gitu. Gimana tuh Mohon solusinya dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doamu dikabulkan sesuai kemauanmu itu baik. Tapi jika doamu belum dikabulkan sesuai kemauanmu, pasti Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Berarti dua-duanya baik atau tidak? Baik atau tidak? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Coba. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih. Kenapa coba? Kata Imam Ali, saat doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, sesungguhnya Allah memberi apa yang Allah mau. Mohon izin, sholat tahajud itu mengundang cintanya Allah. Kalau misalnya mohon maaf, kita sudah berdoa, tapi belum dikabulkan sesuai maunya kita. Pertanyaannya, Allah tahu nggak dengan permintaan kita? Allah lihat tidak? Allah paham tidak? Boleh jadi Allah tidak memberi apa yang kamu minta karena Allah tahu itu tidak baik untuk kita. Ada anak kecil main pisau. Kita ambil dong pisau itu, betul nggak? Karena berbahaya. Pertanyaannya, kita bisa nggak ngasih pisau itu? Bisa. Bisa nggak? Ngasih dibiarin bisa nggak? Bisa.
Tapi kita ambil pisau itu karena kita takut. Itu benda tajam, betul? Berbahaya, betul? Khawatir terjadi yang buruk, betul? Kita ambil pisau itu, kita ganti dengan mainan yang lain. Bukan kita nggak sayang dengan anak itu ketika mengambil pisau. Tapi justru karena kita sayang. Kita tidak berikan yang dia mau karena kita tahu itu akan mencelakakan dia. Betul? Iya, doanya pengen dapat pejabat, nggak dikasih pejabat, bisa jadi pejabatnya terjerat korupsi. Betul. Nggak bagus buat keluarganya kan. Betul. Pengen punya banyak uang, nggak taunya uang hasil judi online. Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi Allah yang maha tahu. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al, saya dari Al Munawar Tebet, Jakarta Selatan. Saya izin mau bertanya, A. Ya, Al. Nah, saya punya orang tua, mereka sudah menikah selama 23 tahun, tapi di dalam hubungan pernikahan mereka nggak ada harmoni sama sekali dan sering berantem gitu. Dan itu berdampak buat saya, jadi saya agak sedikit trauma untuk menikah dan saya ragu untuk menikah walaupun saya sudah sering salat malam dan meyakinkan diri sendiri, tapi keraguan itu masih tetap ada. Saya cuman ingin bertanya bagaimana untuk menghilangkan ragu itu. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragu itu sebagai manusia biasa wajar atau tidak? Takut? Wajar. Gelisah? Kecewa? Khawatir? Manusiawi. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekecewaan. Mohon maaf ya Al, boleh jadi yang gagal hanya orang tuamu dalam rumah tanggamu misalnya. Tapi kita jangan. Justru kalau kita melihat sesuatu yang dalam pandangan kita gagal, kita ambil hikmah, ambil pelajaran. Jangan sampai kita ngikutin kegagalan yang sama. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan ingat, jangan pernah khawatir dengan nikah, apalagi urusan rezeki. Karena an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka gimana Ahilman biar kemudian yakin saya makin kuat? Tahajud. Bangun di sepertiga malam, minta petunjuk sama Allah. Ya, minta dibimbing sama Allah. Minta dikasih jalan sama Allah. Karena urusan jodoh itu di tangan Allah. Betul tidak? Ada orang yang kenalnya udah lama, nggak jadi jodoh. Ada nggak? Ada orang yang baru ketemu sebentar, ketemunya di masjid Menara Syariah. Alnya orang Tebet, ininya orang Serang. Jangan-jangan jodohnya ini Al. Jadi yang namanya jodoh itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah, betul? Minta sama Allah agar keraguan itu pelan-pelan menghilang. Sampai yakinnya akan datang kepada kita. Yang jelas jangan ragu, jangan takut. Kita punya siapa? Allah. Oke, penanya selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Saryana dari Desa Karyo, Kecamatan Jawilan, dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Di sini AA mohon izin saya mau bertanya ya. Sholat tahajud itu kan ibadah ya. Dan saya di sini juga melakukan hubungan suami istri juga kan. Ibadah juga ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf Al, beliau sudah maaf punya ya, pasangan. Tenang, ada anak bunda kok. Ada anak bunda. Ya, terus setelah melakukan hubungan ya biasa. Jadi kan kita
harus mandi dulu ya Ustadz, ingin juga tuh melaksanakan tahajud ya, namanya sholat tahajud luar biasa, apalagi di 3 malam itu. Tapi dinginnya Pak Ustadz, yang saya rasakan tuh dingin banget mau mandinya, jadi malas dah. Setelah mandi juga dingin, jadi mau sholatnya kedinginan, males. Iya. Pas dingin ibadah lagi biar dingin, biar anget ya Bu ya. Kembali lagi. Jadi tidur lagi. yang di kanan anget, yang di sini dingin. Sama. Udah kayak termometer panas dingin tuh jadinya. Iya. Terus di sini kan sholat per 3 malam itu tahajud itu benar-benar luar biasa ya. Kita dicintai Allah gitu Betul. kan. Kita pokoknya semuanya ingin ya saya Betul. lakukan itu. Terus di sini yang saya tanyakan lebih penting mana? Ya berhubungan dengan suami, Iya. dengan ya ibadah tahajud itu. Mohon pencerahannya Pak Gak Ustadz usah lah, ya. gak usah dijawab lah Bu. Haruslah. Oh iya. Ya, Bagus ini pertanyaannya, bagus. Bagus soal pertanyaan. Bagus. Ya, Ya. cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini Bang Wudi. Bagus, sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Mana yang lebih penting? Ibadah yang hangat sama ibadah yang dingin? Iya, dua-duanya adalah ibadah yang sangat penting. Betul? Berhubungan suami istri tentu itu adalah ibadah. Bangun di 1/3 malam kemudian sholat tahajud itu juga adalah ibadah. Kira-kira kalau dua-duanya dilakukan bisa atau tidak? Kita nggak tahu Ibu Saryana. Iya. Makanya kalau Ahilman jawabannya adalah pertama izin. Seorang istri layani dulu suamimu, penuhi kebutuhannya. Hanya mungkin karena waktunya udah agak mepet, agak dipercepat. Kecuali Atau kalau mau mulainya pada Isya. kecuali mungkin kalau kita malamnya mau tahajud berarti harus persiapannya agak di awal. Paham dong maksudnya dong. Gak usah saya jelasin kan. Gak usah pakai GR lagi. Gak usah. Lama. Jadi persiapannya agak di awal, waktunya agak di manage dengan baik. Agar nanti masih ada waktu buat sholat tahajud, betul? Yang paling indah kalau sholat tahajudnya berjamaah dengan suami kita. Seperti halnya kita bersama dengan suami dalam berhubungan, maka kita pun bersama dengan suami dalam sholat tahajud. Bagus nggak? Tapi pertanyaannya mudah apa susah? Karena biasanya mohon maaf godaannya teh kalau sudah begitu biasanya apa? Nah itu. Apalagi urusan anget dan dingin. Tapi ingat lagi dengan pahala yang Allah siapkan. Artinya tidak ada perbandingan. Dua-duanya adalah kebaikan. Betul? Insya Allah di waktu yang ada itu kita bisa menghadirkan keduanya. Kita bisa melayani suami sebagai seorang istri yang baik. Dan kita juga bisa sholat tahajud ketika waktunya masih ada. Insya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah Bunda. Adik-adik, hari ini ada ilmunya? Hari ini ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga setiap doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan berkah-Mu. Ridhoi hari-hari kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, tutup aib-aib kami.
Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dan perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-Mu yang ahli sholat tahajud. Jadikan kami hamba-Mu yang ahli sholat tahajud. Jadikan kami hamba-Mu yang ahli sholat tahajud. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang soleh. Jadikan kami hamba-Mu yang dicintai. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang punya hutang, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika kami ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika kami ada yang punya hajat, mudahkan, segerakan hajatnya. Allah, berkahilah sisa umur kami. Masukkanlah kelak kami ke dalam surga. Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.